Kita akan masuk sekarang doa ketika i'tidal. Atau bangun dari ruku. Anda membaca yang paling pertama, Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar pujian orang yang memujinya. Makanya kita bilang, Rabbana walakal hamd. Rabbana, wahai Tuhan kami, pencipta kami, pemilik kami, walakal hamd, puji segala puji bagimu. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Puji-pujian yang banyak, puji-pujian yang baik, dan penuh keberkahan di dalamnya. Ini diriwayatkan Bukhari di halaman 2, atau di Fathul Bari jadi 2, halaman 280 dan 284. Pernah ada teman-teman sekalian, seorang sahabat hadir dalam saf bersama Nabi SAW. Waktu Nabi SAW mengatakan, Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Dan perlu Anda ketahui ya, kalau kita lagi sholat, kalau imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Anda nggak usah lagi bilang Sami Allahu liman hamidah. Anda langsung membaca Rabbana walakal hamd. Begitu perintah Nabi SAW. Karena imam pemimpin kita, dia sudah mengatakan Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Kita tinggal mengatakan, Ya Allah, segala puji bagimu. Lalu ada satu sahabat, nyeletuk dia nambah, dia mengatakan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Puji-pujian yang banyak, ya, baik, penuh dengan keberkahan di dalamnya. Maka setelah salam kata Nabi SAW, siapa tadi yang baca itu? Tambahan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kata sahabat tersebut, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan malaikat berlumba-lumba menulis kata-kata pujianmu itu. Tentu ada sebagian orang yang keliru sini mengatakan, ini dalil bukti bahwasanya boleh seseorang muslim melakukan amalan walaupun tidak ada di zaman Nabi SAW. Ini keliru. Bukan itu. Sahabat ini melakukannya di saat Nabi masih hidup SAW. Berarti kalau dia salah Nabi akan tegur, kalau dia benar Nabi akan dukung. Sekarang Nabi SAW sudah meninggal, agama sudah sempurna. Kita nggak boleh ngarang-ngarang agama ini. Makanya kata Nabi SAW, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, dalam riwayat lain mardud. Siapa yang buat-buat ibadah yang tidak ada panduan dari kami, maka akan ditolak atau tertolak. Dari dalil ini disebutkan adalah pada saat itu Nabi SAW mendengar sahabat membaca ini, lalu Nabi membenarkan karena wahyu sedang proses turun. Agama belum disempurnakan pada saat itu. Masih sementara proses turun terus wahyu. Kemudian ditambah dengan yang sudah kita tahu, mil'us samawat wa mil'ul ard. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sejumlah dan sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh di antara keduanya. Artinya, saya memujimu ya Allah sebanyak itu. Mungkin aku tidak bisa ucapkan. Teman-teman bayangkan makna kalimat ini. Sepenuh langit, artinya kita mau susun apapun, setinggi apapun di bumi tidak akan bisa menjangkau langit. Tapi kuasa Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Allah ajarkan kita. Supaya kau dapat pahala banyak. Selalu ikutkan setelah kau berzikir atau berdoa. Bilang ini. Misal, Alhamdulillah, kita muji Allah. Kita mengatakan, mil'us samawat. Sepenuh langit ya Allah. Wa mil'ul ard. Sepenuh bumi. Wa ma bainahuma. Dan sepenuh apa di antara keduanya. Ini bagian daripada hal yang luar biasa. Kita dianjurkan baca itu. Pernah juga Nabi SAW pergi masjid, menemukan Ummu Salamah, istrinya sedang berzikir. Kemudian Nabi SAW balik setelah terbit matahari. Ummu Salamah masih berzikir. Kata Nabi SAW, apa kau kerjakan ini sama dari tadi? Dia bilang, iya. Kata Nabi SAW, saya sudah berzikir lebih banyak daripada kamu. Karena saya tambahkan dalam zikir saya, setelah zikir saya, ada khalqika. Misalnya bilang subhanallah, kita bilang ada khalqika, sejumlah makhlukmu. Wa ridha nafsika, sampai engkau ridha dalam dirimu. Wa zinata arsyika, dan sejumlah perhiasan singgasanamu. Wa midada kalimatik, dan sejumlah kalimatmu. Jadi ini dengan baca ini berarti kita didapat berikan pahala berlipat-lipat. Nah mirip dengan kita tambah ini. Mil'us samawat. Kita mengatakan Rabbana walakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ya Allah segala puji bagimu. Puji-pujian yang banyak. Ya, yang baik dan penuh dengan keberkahan. Mil'us samawat, sejumlah, sepenuh langit. Wa mil'ul ard, sepenuh bumi. Wa mil'u ma bainahuma, dan penuh di antara keduanya.
wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, dan juga sebanyak yang engkau kehendaki, ya. Sepenuh apa yang engkau kehendaki. Kalau engkau ingin kami puji sebanyak itu ya Allah, begitulah jumlahnya. Aku tidak bisa sebutkan semuanya. Lalu ada tambahannya di sini, ahlats tsana'i wal majdi. Artinya, wahai Tuhan yang berhak dipuji dan diagungkan. Ahlats tsana'i wal majd. Ahaqqu ma qala al-abd. Yang paling pantas seorang hamba ucapkan, wa kulluna laka 'abd. Dan kami semua adalah hamba-Mu ya Allah. Ini lagi ruku kita baca ini. Ya. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan. Kalau Allah sudah mau kasih kepada kita kesehatan, harta, apa saja, nggak ada yang bisa nolak itu. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak akan ada yang dapat memberi apabila Engkau halangi. Kalau Allah tidak mau kasih kita, Allah tidak mau turunkan hujan, Allah tidak mau kasih keturunan, Allah tidak mau kasih kesehatan, tidak akan pernah bisa. Kita ikrarkan itu dalam doa kita. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Dan tidak ada kekayaan serta kedudukan seseorang yang berguna untuk menghindari hukuman darimu. Diriwayatkan Muslim dari 1 halaman 46. Artinya, biar orang punya harta banyak, biar orang punya jabatan tinggi, karir yang menjulang, ya, prestasi yang luar biasa, nggak akan ada manfaatnya di hadapanmu. Selama dia bermaksiat kepadamu, maka kau akan hukum. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah anggap remeh seseorang mungkin yang lebih sederhana daripada kita di sisi ekonomi misalnya, atau fisik. Itu bukan tolok ukur kita lebih baik daripada dia. Hati-hati. Ini ikrar kita pada saat ruku ini, luar biasa gitu. Ya. Ini baca pada saat i'tidal.